Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvira Sesi Ibirilia, NPM 2013024042, Program Studi Pendidikan Biologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang Undang-Undang Kepramukaan. Undang-Undang Kepramukaan yaitu Pasal 1 menjelaskan tentang pengertian pramuka. Apa itu pramuka? Pramuka adalah organisasi yang dibentuk oleh para pramuka untuk menyelenggarakan pendidikan kepramukaan. Dan pada pasal 2 menjelaskan tentang gerakan pramuka berasaskan Pancasila. Pada pasal 3 dijelaskan bahwa pramuka berfungsi sebagai wadah untuk mencapainya tujuan pramuka. Tujuan pramuka dicapai melalui pendidikan dan pelatihan pramuka, pengembangan pramuka, pengabdian masyarakat dan orang tua, permainan yang berorientasi pada pendidikan. Pada pasal 4 dijelaskan tentang tujuan pramuka. Tujuan dari pramuka adalah untuk membentuk setiap pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Pada pasal 5 dijelaskan bahwa pendidikan kepramukaan dilaksanakan berdasarkan pada nilai dan kecakapan dalam upaya membentuk kepribadian dan kecakapan hidup pramuka. Pasal 6 menjelaskan tentang Kode Kehormatan Pramuka. Kode Kehormatan Pramuka yaitu Trisatya dan juga Dasadharma. Pada pasal 7 dijelaskan bahwa kegiatan pendidikan kepramukaan dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan spiritual, intelektual, keterampilan, dan juga ketahanan diri. Pada pasal 8 menjelaskan tentang nilai kepramukaan. Nilai kepramukaan yang dimaksud mencakup yang pertama, keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kecintaan pada alam dan sesama manusia, yang ketiga, kecintaan pada tanah air dan bangsa, yang keempat, kedisiplinan, keberanian, dan kesetiaan, tolong-menolong, bertanggung jawab dan dapat dipercaya, jernih dalam pikiran, perbuatan, dan juga perkataan, hemat, cermat, dan bersahaja, dan yang terakhir, rajin dan juga terampil. Pada pasal 9 dijelaskan tentang kecakapan umum dan juga kecakapan khusus. Dan pada pasal 10 dijelaskan tentang sistem Among. Apa itu sistem Among? Sistem Among merupakan proses pendidikan kepramukaan yang membentuk peserta agar berjiwa merdeka, disiplin, dan juga mandiri. Pada pasal 11 menjelaskan tentang pendidikan kepramukaan dalam sistem pendidikan nasional. Dalam sistem pendidikan nasional, pramuka merupakan pendidikan non-formal, pendidikan nilai-nilai gerakan pramuka dalam pembentukan kepribadian yang berakhlak mulia. Pada pasal 12 dijelaskan tentang jenjang pendidikan kepramukaan. Jenjang pendidikan kepramukaan itu terdiri atas beberapa tingkatan. Yang pertama siaga, yang kedua penggalang, yang ketiga penegak, dan yang keempat pandega. Pada pasal 13, setiap warga negara Indonesia yang berusia 7 tahun sampai dengan 25 tahun berhak ikut serta sebagai peserta didik dalam pendidikan kepramukaan. Pasal 14 dijelaskan tentang tenaga pendidik dalam pendidikan kepramukaan. Di antaranya yang pertama itu ada pembina, yang kedua pelatih, yang ketiga pamong, dan yang keempat instruktur. Pasal 15 menjelaskan tentang kurikulum pendidikan pramuka, dan pada pasal 16 menjelaskan tentang satuan pendidikan pramuka. Pasal 17 dijelaskan tentang evaluasi pendidikan kepramukaan terhadap peserta didik yang dilakukan oleh pembina. Pada pasal 18 dijelaskan tentang akreditasi pendidikan kepramukaan. Dan yang terakhir, pasal 19 menjelaskan tentang sertifikat pendidikan kepramukaan. Sertifikat ini merupakan tanda kecakapan dan sertifikat kompetensi.